Selamat datang di Daily Vlog Atika with Bibil. Oke, jadi hari ini kita mau Ngapain? makeover. Enggak. Kita mau coba makeup kita tapi masih pemula. Simple. Heeh. Untuk pergi kemana? Nggak Jalan-jalan. tahu. Nggak tahu, random aja Ini gitu. kita make up cepet-cepetan. Bukan make up cepet-cepetan, make up kilat. Udah apa aja dah. Yang penting kita sambil makeup terus tapi sambil Menjawab pertanyaan. Ada 3 question seputar kita berdua. Oke. Tapi sebelum itu kita membawa beberapa alat makeup kita. Jeng jeng. Oke, mari kita. Yuk. Nah, aku dari Lavie. Ayo kita pakai. Sarah. Lavie bagus banget tahu ininya bisa jadiin pouch makeup. Oke, yang pertama ini bawa apa? Pertama kita skin prep dulu nggak sih? 1, 2, 3. Yeay! Kita berdua sama-sama pakai Glad to Glow. Thank you banget ya Glad to Glow. Kamu tuh harganya affordable banget tapi bagus, mantul. Nah, aku pakai yang ini, dia pakai yang itu. Apa khasiatnya itu punya ini? Ini lebih ke retino sih. Yang mana Kayak ini? anti aging itu. Pakai ini. Makanya kita pakai kaca, guys. Ada aku Ini pakai lupa pakai kaca berdua. Oke guys, kita ganti kostum dan ganti posisi karena gerah. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa yang kedua? Aku mau isi. Kamu? Enggak, masa kamu mau isi juga atau apa? Oh ya, moisturizer juga. 1, 2, 3. Jeng! Aku pakai La Roche-Posay. Aku masih pakai Gigi. Yeay. Oke guys, jadi kita sudah memakai Moisturizer. moisturizer dan beberapa lainnya untuk sebelum melakukan tancap-tancap dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita bisa mulai untuk make up-nya. Yeay. Oke, jadi yang pertama kalau aku pakai foundation. Satu, dua, tiga. Aku Jeng. pakai gel. Kalau aku pakai tinted sunscreen dari Something. Oke. Nah, jadi di sini kita juga udah mulai nanya-nanya ya. Oke. Oh iya, benar. Kita mulai nih nanya di sini. Oke. Pertanyaan pertama adalah ceritakan bagaimana awal mula kalian ketemu dan bagaimana first impression kamu satu sama lain. Kamu dulu deh. Aku ya. Kalau aku Kalau mulai kita ketemu tuh ya barengan ya. BBM gak sih? BBM ya namanya pas Bina MP2K itu. Ya, bina bakat mahasiswa. Heeh. Ya, tapi waktu itu pas pertama-tama tuh kan aku nggak kenal sama siapa ya. Jadi kayak Kamu juga. benar kayak anak-anak desa yang datang. Aku juga kayak anak kampung yang datang ke kota besar kayak wow ternyata seperti ini ya gitu. Nah, terus waktu itu Oh, ini ya. kayaknya pas pertama-pertama tuh kayak aku pertama kali itu kan kayak pas masuk kelas tuh biasalah kayak masih ada jiwa-jiwa semangat untuk kuliah, jadi duduk bangku paling depan gitu. Kayaknya aku nggak di depan Iya, ya. Kayaknya aku aku di paling belakang. depan dulu. Kayaknya aku di belakang kamu nggak sih? Aku nggak tahu, intinya aku tuh paling setiap di kelas tuh aku duduk barisan paling depan. Nah, di barisan paling depan ini jadi kayak aku tuh cukup serius, tapi teman-temanku yang lain tuh di belakang kayak pada sering bercanda dan jadi aku Termasuk kayak aku itu ya, aku di belakang kamu deh kayaknya. jadi kayak aku ngerasa kayak aduh kok teman-teman aku bisa banget ya cepat akrab kayak gini. Nah, Padahal padahal itu SKSD loh. Gue sebenarnya juga malu pas waktu awal itu. Cuma kayak
SKSD kamu asalnya dari mana? Terus aku kayak kampung banget ya, dari Aceh, jauh banget. Betulnya kita jauh banget tau, aku dari Aceh, dia dari Papua. Nah terus karena kayak pas awal mula bagusnya itu pada saat kita masuk kampus itu ada BBM, bina bakat mahasiswa. Jadi di situ itu kebetulan aku itu ikut tari tradisional. Aku terus juga. aku awalnya belum tahu kalau misalnya ada ternyata dari kelas kita yang ikut Aku BBM. sapa kamu loh, aku bilang. Iya pas Kamu- latihan. Enggak, aku nyampe di kelas, aku bilang kamu namanya ini ya, kamu ngikut. Soalnya kan di situ ada list kelasnya juga gitu loh, kayak Oh, nama iya, sama iya. list kelas. Terus aku ngeliat, oh kamu ya yang namanya Atika, kayak ngikut bareng BBM gitu. Terus aku nyapa kamu. Aku tuh kayak sok iya banget buat nyapa orang, padahal malu anjir, SKSD banget. Aku nggak tahu cara berteman guys. Terus dia kayak masih kayak kalem-kalem gitu loh. Aku kan tahunya. Sudah kita dari sana karena terus tiba-tiba terus masalahnya waktu itu kan baru pengumuman ya kayak yang masuk BBM tradisional. Nah terus tiba-tiba pada saat udah dari tahun ini nama-namanya terus dibagi lagi kelompoknya. Iya. Nah ternyata pas dibagi kelompok Kita sekelompok dan kayak pas banget. pas banget gitu. Terus waktu itu tuh kamu kayaknya ini ya belum ngekos, masih Iya, ngontrak. aku masih tinggal sama kakak aku, masih ngontrak. Terus waktu itu karena Latihannya agak sorean ya, gitu kan. gitu, jadi kayak sering mampir dulu ke kos. Iya, jadi kayak gue tuh kayak anak apa ya, kayak anak hilang gitu loh. Jadi mampirnya ke kos dia gitu. Kayak sambil nunggu kita latihan, aku mampir ke kos dia. Dan for information kalau kos tuh yang nulis kos keramat. Itu lucu banget tuh, wah. Kenapa kos keramat? Karena di bangunan yang terdiri dari beberapa kamar cuma ada satu doang. penghuni. Ini doang, dia doang penghuninya. Itu aku menghabiskan waktu 3 bulan di kos. Iya, terus aku kayak, lu gak ada temen kos, kayak sendiri doang. Terus kayak first impression aku ke Ratu itu apa ya? Kan Bibil tadi, Oh, iya, jadi Bibil, Ratu, oke. oke. Bibil. Karena itu ya tuh yang pertama dia SKSD ya, dia kayaknya dia orangnya kalau misalnya ketemu sama orang baru dia kayaknya kalau misalnya dia di suatu tempat dan dia kalau gak ada teman kayaknya dia cepet banget dapat teman deh. Kayak dia Sebenarnya- mudah berbaur dan beradaptasi gitu. Itu sebenarnya kalau aku lagi mood, kalau nggak mood juga aku diem. Jadi kayak Tergantung orang sih sebenarnya. kayaknya dia tuh energinya full kalau ketemu orang, tapi udah ketemu orang nih low. Aku tuh introvert banget, tapi kalau ketemu orang, aku tuh bisa kayak kelihatan kayak orang ekstrovert gitu. Terus nanti pas pulang-pulang aku udah nggak ada energi lagi. Oke. Kalau aku berarti first impression aku ke kamu itu kamu kayak anaknya baik banget gitu, kayak dia baik banget mau tumpangin aku ke kelasnya. Aku tuh jadi terharu banget kan, ya aku punya temen yang baik banget padahal baru kenal berapa hari gitu. Terus kayak Itu bukan baik tuh karena aku kesepian. Tadi sekalian kayak kesepian ya, jadi kayak aku nemenin gitu. Nah terus apa lagi ya, terus dia tuh kayak kalem banget, kayak kalem yang kayak iya nggak apa-apa, kayak anak apa ya yang pokoknya kalem banget guys, nggak kayak gini. Dia memang kalem, cuman nggak sekalem pas awal ketemu. Enggak guys. Terus pas awal ketemu dia nggak ngeselin. Nah makin lama makin aku kenal dia, makin ngeselinnya tuh apa ya, susah dideskripsikan deh. Kalian harus berinteraksi langsung dengan dia baru tahu. Oh udah selesai ininya, foundationnya. Aku biasanya habis foundation aku langsung pakai ini dari Gila. Aku biasanya pakai ini buat tinggi apa sih mau susah apa sih namanya, Blush on. ya blush on, karena dia tuh nggak cair tapi nggak terlalu cair dan dia
apa sih? Berarti dia bisa buat blush on juga ya. Oke, pertanyaan kedua. Apa tuh? Pertanyaan kedua adalah, Jeng jeng jeng. coba ceritakan pengalaman paling berkesan kamu selama di STIS, atau mungkin tingkat berapa yang paling berkesan selama kamu di STIS. Oke. Kamu lagi pertama. Kok kamu lagi? Berarti aku dulu, sama kan tadi dia yang pertama kan? Iya, berarti kamu lagi. Gantian, bukan kamu lagi ngomongnya. Sekarang aku. Ya kan aku bilang kamu lagi. Bukan lagi. Ayo guys, udah. Ini perbedaan bahasa. Ini perbedaan bahasa dari ujung barat sampai ujung timur. Dimulai dari aku. Nah, kalau yang paling berkesan itu sebenarnya tiap tingkat itu beda-beda guys. Tiap tingkat itu beda-beda. Kalau di tingkat 1 itu kan kayak masih awal mula banget. Dari aku sambil keringin dulu ya. Oh ya, itu kan awal mula banget kan. Nah, aku sambil keringinnya itu pakai ini guys. Kalian tau nggak ini apa? Ini kipas. Ini udah kipas gitu doang, udah selesai. Terus tapi ada sesuatu yang mau aku bilang. Kipasnya Hyundai guys. Hyundai, gila, gue udah punya Hyundai di umur 20-an. Itu suatu kebanggaan yang sangat besar sih buat aku. Oh my god. Itu udah agak OOT dikit ya. Nah, jadi yang tingkat 1 itu lumayan berkesan menurut aku, karena kita tuh kita tingkat 1 itu sekelas. Tadi kan udah cerita ya. Tingkat 1 itu kita sekelas, dan kelas kita tuh kompak banget gitu loh. Kayak bonding kelas kita tuh kayak kompak banget gitu loh. Kayak baik banget satu sama lain, terus kayak bener-beneran mengayomi gitu satu sama lain, kayak saling bantu gitu loh. Jadi pokoknya kita deket, apa sih, kayak bondingnya kuat di tingkat 1 itu aku seneng banget, soalnya teman-temannya asik-asik saat. Terus apa lagi ya, makrabnya juga banyak di tingkat 1. Kita tuh sering apa-apa bareng, apalagi kan masih tingkat 1 itu kita tuh masih nggak tahu apa-apa soal STIS, jadi kita sering belajar bareng. Nah, itu yang bikin bonding kita jadi makin akrab. Apa sih sebutannya? KSM. Iya, KSM, kelompok apa sih kepanjangannya? Apa sih? Kelompok studi mahasiswa. Oh iya, itu panjangannya. Nah, panjangannya itu KSM, kelompok studi mahasiswa. Jadi kita belajar bareng-bareng, saling ngajarin satu sama lain gitu. Nah, di situ bonding kita yang makin kayak kuat banget, supaya kayak kita semua jangan sampai di DO gitu. Ya, maksud tingkat 1 tuh masih kayak rumor-rumor. Kayak masih apa sih, rentan banget untuk di DO. Kayak nggak bisa ngulang atau apapun. Makanya kita kayak bondingnya kuat banget gitu. Nah, tingkat selanjutnya ya udah biasa aja di tingkat 2, yang kata-kata orang kayak apa ya, tingkat 2 enggak sih, biasa aja menurut aku di tingkat 2, tapi lumayan menyenangkan juga. Aku ketemu teman-teman yang baru, kayak karena kelasnya dipisah dan aku nggak sekolah sama dia lagi, dan akhirnya aku tidak pernah sekolah sama dia lagi karena di tingkat 3 kita beda jurusan. Dia sains data, aku sistem informasi, jadi otomatis kita udah nggak pernah sekolah lagi. Di tingkat 3 ini menurut aku chaos banget sih, kayak capek banget karena banyak banget kegiatannya, banyak banget, beneran banyak banget, kayak capek banget. Project perkuliahannya banyak, terus juga kita persiapan PKL 1 semester, 2 semester PKL dan lain sebagainya. Pokoknya di tingkat 3 kesanku tuh kayak chaos gitu sih. Tapi untuk kelasnya tuh asik, menyenangkan, karena kayak kelas di tingkat 3 ini tuh teman-temannya tuh banyak kan teman-teman tingkat 1ku. Pokoknya banyak yang kenal lah di tingkat 3 ini. Nah, terus di tingkat 4 sekarang skripsi kan. Kamu gimana? Ya, aku kayaknya semua tingkat berkesan sih, karena alhamdulillah dapat teman-teman yang Aku juga berkesan ya semua tingkat. ya Aku nggak ngebilang teman-temanku yang nggak gimana. Teman-temanku asik-asik banget. Kamu tinggal lagi deh, aku kayak ini kamu tuh sana. Nah, jadi pas tingkat 1 itu kayaknya aku juga
sebenarnya kalau berkesan dari segi pertemanan bagus ya. Cuman kayaknya kalau dari segi kayak tekanan kayaknya penuh tekanan ya. Pressure banget di tingkat 1 karena kita takut di DO. Terus kayak benar-benar fase-fase dimana aku mengenal yang namanya blank itu kayak gimana. Terus Kamu nggak pernah ngeblank? enggak, baru kali itu pas tingkat 1 ngerasain benar blank kayak gimana, sumpah kayak ujian terus kayak diam, terus kayak nggak di otak tuh nggak ada gitu. Oh lagi ujian ya? Iya, sumpah kayak oh gini ya rasanya blank ya gitu, sumpah kayak aku kayak ini guys. Kayak apa ya, pas ujian itu pernah sekali sama apa ya, ujian apa ya itu aku sampai kayak aku udah pelajari nih, udah begadang belajar, tapi pas lihat soalnya itu kayak aku nggak tahu itu aku harus ngapain gitu. Terus aku cuma diam, terus aku cuma kayak astaga. Terus aku ngeliat muka orang tuh pada serius, itu aku cuma diam dan aku nggak tahu harus ngapain. Aku kayak mau nulis tapi aku mau nulis apa gitu loh, sampai kayak benar-benar istilah blank itu melekat di tingkat 1. Dan habis itu pas setelah aku ngeblank itu kayaknya 20 atau 30 menit terakhir seolah-olah tuh ada cahaya datang tiba-tiba nyentol di otakku. Oh gini nih caranya. Aku baru mengerjakan titik-titik di menit-menit terakhir gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa selesaiin dan bisa selesai sampai tingkat 4. Alhamdulillah. Tapi memang kadang tuh kita dapet ide tuh di detik-detik terakhir nggak sih? Ya. Terus habis itu karena tingkat 1 juga, karena udah banyak temannya, misalnya kayak temennya seru-seru gitu, jadi kayak meskipun tertekan dari segi akademik, dari segi relasi dan kehidupan di lingkungan kampus itu jadi bisa tetap semangat gitu ngejalanin. Oh ya udah, setidaknya aku punya teman-teman yang bisa mengayomi. Teman-teman kita baik-baik banget soalnya ya kan. Iya, aku jadi jadi digampar. Nah terus pas naik tingkat 2 alhamdulillah juga. Jadi sebenarnya tingkat 2 ini apa ya, di rolling bukan di rolling, kayak iya di rolling ya. Kami itu tiap tahun emang di rolling kelasnya. Nah terus aku menemukan teman-teman baru, kayaknya hanya sedikit teman aku dari kelas 1 tingkat 1 yang sekelas lagi di tingkat 2, makanya kayak semuanya tuh muka-mukanya wajah-wajah baru gitu kan. Tapi wajah-wajah baru itu ternyata pas yang awalnya aku ngerasa kayak susah banget buat beradaptasi karena dia nggak mau memulai pertemanan, dia maunya diajakin. betul banget. Terus habis itu ternyata lama kelamaan wow, ternyata ya bagus juga, solid juga kan kelasku tuh kayaknya dulu kelas dia tuh ya nggak tahu ya, pokoknya kelas dia lumayan solid, bahkan sampai pas mereka main-main aku ngikut bareng kelas dia guys. aku ngikut bareng kelas dia, terus aku kayak ya udah sok kenal aja gitu. emang dia emang kan dia kan mungkin aku tuh memang SKSD gitu ya, sama orang kayak sok kenal sok akrab gitu, tapi nanti bakal lupa. Aku minta maaf banget deh, definisi bermain habis itu pulang lupain. Penting kayak kita asik-asik bareng-bareng gitu. Nah habis itu tingkat 3 juga sebenarnya bagus juga ya teman-temannya. Nah tapi tingkat 3 ini aku lebih fokus ke di luar kampus, kegiatan di luar kampus atau kegiatan di dalam kampus tapi di organisasi sama achievement. Dan itu kalau di dalam kelas kayaknya kalau teman kelas bagus-bagus aja. Nah terus naik tingkat 4 alhamdulillah ketemu lagi kelas yang ya lumayan bagus. Jadi alhamdulillah setiap tingkatnya mendapatkan teman-teman kelas yang bisa mereka. Tapi memang teman-teman kita baik-baik banget betul, sih. Di menurutku lingkungan distris tuh kayak sangat baik. Dibanding aku dengerin cerita-cerita temanku dari universitas lain. Cuy, ya nggak sih, kamu dengerin juga nggak cerita-cerita teman kamu? Iyalah. Mendengarkan cerita mereka tuh kayak wow, ternyata kalau di kampus-kampus luar tuh lebih ini ya mereka. Iya lebih nggak tahu, unexpected aja gitu. Terus tingkat 4 ya alhamdulillah sih, tapi kayaknya karena tingkat 4 cuma 1 mata kuliah ya, jadi kayak jarang ke kampus, jadi harusnya itu ya kurang aja kerasa, cuman ya bagus aja karena kelasku udah akrab.
Iya, emang dia bilang makrab tuh kayak sambil ngeliatin kelasku gitu. Kelas kita tuh pada sibuk guys. Dia SD, gue tuh SI, kita tuh bakal stres. Kita tuh stres banget anjir sama project ini kita, sama project. Kok project sih, sama skripsi kita. Soalnya skripsi kita tuh harus ada subject matter atau stakeholdernya. Tapi kalau kalian nggak harus kan? Nah kami tuh harus. Jadi kita tuh kayak nyari orang tuh capek. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga. Jeng jeng, apa itu? Dan ketiga adalah, nah sekarang kan kita udah tingkat akhir nih. Coba sebutkan apa-apa saja kegiatan mahasiswa tingkat akhir yang sedang kamu jalani. Kamu dulu dong, kan tadi aku udah yang pertama. Ya. Aku ke tingkat akhir kayaknya mulai menyibukkan diri ya menjadi mahasiswa. Kayak kupu-kupu nggak juga sih, kayaknya kerjanya ngajar. Anjay, kerja. Tapi btw kita di STIS tuh banyak banget yang part time guys, banyak banget. Betul. Dan partainya itu kayaknya hampir di tempat kerja yang sama ya nggak sih? Iya. Jadi kayak bahkan sampai ke Bekasi pun ketemunya anak STIS lagi. Sampai kemana tuh bakal ketemunya STIS lagi. Tuh, habis itu kayaknya mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman, makanya kayaknya dari tingkat 1 kayaknya kita harus punya teman deh. Maksudnya Kenapa? teman dekat gitu loh. Kita deket nggak? Deket lah. Ini deket nih. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu. tapi walaupun kita deket gini guys, kita tuh sering berantem. Nggak sih? Berantemnya nggak Suka penting. marah-marah aku guys. Enggak. Sumpah ya, karena tuh kalau sikap asli dia tuh ngeselin banget. Jadi kita berantemnya berantem kecil sih, kayak udah berantem gak ngomong berapa hari, terus ntar kita baikan lagi. Kamu tau gak sih guys, masa dia sering ngekritiki aku karena aku pakai NG, karena orang Sulawesi pakai NG. Ini kan ini kan dia kan dari Sulawesi ya. Jadi kan apa-apa tuh kayak kalau ada ujungnya N pasti dia jadi gitu. Jadi misal Jakarta Selatan kan biasa kita gitu. Makan. Kalau dia Jakarta Selatan kayak gitu ngomongnya. Terus kalau makan bilangnya makang. Aku kayak apaan itu gitu. Aku jadi kayak bahasa Indonesia tuh kayak lu ngomong apa sih, kayak aku kayak makan aku sampai kayak harus ngulangin di diri aku sendiri lagi. Awalnya aku bingung, lama-lama udah terbiasa. Oh ternyata daerah sana ngomongnya memang kayak gitu. Terus apa ya? Kayaknya lebih banyak ke skripsi sih. Tapi kayaknya nanti banget ya. Aku kayak merasa ya alhamdulillah mungkin ya vibes-nya belum seketat itu. Tapi kayaknya kalau sejauh ini masih enjoy. Ya enggak? Apanya skripsinya? Karena belum dikerjain anjir. Masih enjoy. Masih enjoy. Kalau dari kamu apa? Nah kalau aku kesibukan aku di tingkat 4 kurang lebih sama kayak dia. Kayak banyak Aja di planet lain. banyak iya, banyak kerja di planet lain, di Bekasi ya, terus di aku juga kayak intinya kita banyak kerjaan, lebih ke banyak part time gitu buat ngisi waktu luang. Karena kalian sama juga nggak sih kalau lagi ngerjain skripsi tuh kayak ingin melakukan apapun kecuali skripsi. Kayak apapun dibikin kecuali skripsi. Jadi kayak ya udah aku ini aja ngajar aja. Mangap mulu ya. Ya memang kayak gitu nggak sih biasanya kalau beko gitu. Terus apa lagi ya tadi aku mau bilang, habis nah kita juga coba ngikutin lomba bareng-bareng guys, ya kan. Kita juga sibuk ngikutin lomba. Kalau dia udah sering banget ya, nah aku kadang ngikutin gitu, dan kadang juga kita sering ngikut bareng lomba bareng. Terus apa lagi ya habis itu kerjain skripsi. Aku tuh
selesai. Ini makeup biasa aja sih. Ini versi dekatnya. Ini kamu versi apa? Kondangan ya? Itu dia apanya. Coba nyanyi dari kamu. 마치 넌 달콤한 Oke guys, jadi itu tadi keseruan aku, Atika, dan Bibi. Thank you for watching and See you in next video. Bye bye. 마치 넌